Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu Tiarma dalam materi bilangan bulat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Yang kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sifat yang pertama, yaitu sifat komutatif pada penjumlahan atau pertukaran, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Sifat yang kedua, dia memenuhi juga sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, yang akan kita bahas berikutnya adalah penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap. Itu yang ketiga. Lalu apa hasilnya? Kita lihat di sini 6 ditambah 8. Bilangan pertama 6, bilangan kedua 8. 6 ini adalah bilangan genap. Bilangan genap ditambah dengan genap. Genap ditambah genap, hasilnya 6 tambah 8. Ya, sama seperti kemarin kita mempergunakan penggaris sebagai kalkulator. 6 tambah 8, kita berdiri di atas 6 langkah, 8 langkah ke sebelah kanan, ketemu angka 14. Udah pinter ya, udah bisa dikerjakan nanti. Nah, jika kita buat bilangan yang pertama, misalnya kita tambah, tapi harus genap ya. Apa hasilnya? Bilangan genap yang pertama misalnya 10. Lalu kita tambahkan bilangan genap yang kedua 2. 10 tambah 2, angka 10, 2 langkah ke kanan berarti 12. Berarti hasilnya 12. Ternyata genap dengan genap hasilnya juga genap. Coba kita cek lagi. Kalau di angka negatif 4. Apakah ini genap ya? Coba ditambah bilangan kedua, misalnya 8. Negatif 4, kita berdiri di atas negatif 4, 8 langkah ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, angka 4. Oh, ternyata genap. Masuk bilangan berikutnya yang terakhir, misalnya kita masukkan angka 20. Lalu kita tambahkan bilangan genap yang kedua 4. Angka 20, bayangin kita dari angka 20, 4 langkah ke kanan, 1, 2, 3, 4 berarti angka 24. Ternyata kalau bilangan pertamanya genap, bilangan kedua genap, hasilnya juga ternyata semuanya menjadi bilangan genap. Tuh, genap ditambah genap, hasilnya genap. Nah, yang keempat, bila penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Nah, kita ambil contoh 6, 6 tambah 7. 6 bilangan genap, 7 bilangan ganjil. 6, kita bergerak di angka 6, lalu 7 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ketemu angka 13. Nah, 13 itu genap atau ganjil? Genap atau ganjil? Dia adalah ganjil. Oh, coba kita cek lagi. Kalau bilangan pertama 2, 2 tambah 4. 2, 4 langkah ke kanan, 1, 2, 3, 4. Nah, ketemu angka 6. Salah. Bilangan pertama genap, bilangan kedua harus ganjil. Ini genap, 4 itu genap. Kalau kita masukkan angka 5, harus ganjil ya, karena dia minta genap tambah ganjil. 2 tambah 5, 2 tambah 5, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 7. Wah, ternyata ganjil. Ganjil juga. Bilangan ini genap, kita ambil angka 4, misalnya 4. Bilangan yang kedua harus ganjil. 1 misalnya, 1 aja dulu Bu. Oke, 4 tambah 1, 4, 1 langkah, berarti angka 5. 5 adalah ganjil, ternyata ganjil juga. Kita mau ke angka yang negatif, negatif 3. Genap, kalau negatif 3 itu ganjil, berarti kalau yang genap, negatif 8. Nah, negatif 8, genap. Lalu bilangan kedua yang ganjil, misalnya kita ambil 3. Negatif 8 ditambah 3, negatif 8 tambah 3, 3 langkah ke kanan, 1, 2, 3, negatif 5. Nah, ternyata semuanya juga ganjil. Berarti bilangan genap ditambah dengan ganjil, hasilnya
adalah ganjil ya. Nah, ingat sifat yang pertama yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif A tambah B sama dengan B tambah A. Berarti kalau genap tambah ganjil menjadi ganjil, berarti ganjil tambah genap juga hasilnya ganjil. Karena A tambah B, genap tambah ganjil sama juga dengan ganjil tambah genap. Nah, yang terakhir, yang kelima, penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil. Nah, di sini ganjil, di sini ganjil. Apa hasilnya? Kita ambil yang sederhana, 1 tambah 1. Nah, itu yang paling gampang ya. 1 tambah 1, 1. Jadi 1 langkah ke kanan berarti 2. Nah, 2 itu ganjil atau genap? Genap. Itu yang paling sederhana. Kalau kita buat lagi, 1 tambah 3. Yuk, 3 langkah ke kanan, 1, 2, 3. Ketemu angka 4, genap. 10. 10 itu genap. Misalnya 11. Nah, ini ganjil ya. Tambah ganjil 1. Nah, 11, 1 langkah. 12. Itu genap. Nah, sekarang kita ambil lagi yang ganjil, yang kedua yaitu misalnya 5. 5 negatif. Nah, bilangan negatif kita ambil negatif 5. Ganjil. Baru kita ambil bilangan keduanya 5. Nah, jangan 5, nanti ini mainstream. Kita ambil 7. Nah, ini juga ganjil. Negatif 5, 7 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angka 2. 2 itu bilangan genap. Berarti ganjil tambah ganjil hasilnya genap. Nah, jadi kita sudah ambil kesimpulan bahwa genap ditambah genap hasilnya genap. Genap tambah ganjil hasilnya ganjil. Ganjil tambah genap juga hasilnya ganjil. Ganjil tambah ganjil hasilnya genap. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu bilangan ganjil? Apa itu bilangan genap? Bilangan ganjil adalah kalau dibagi 2 tetap menjadi bilangan bulat. Misalnya 4. 4 adalah genap. Kalau dibagi 2 berarti 2, 2. Nah, 2 hasilnya itu masing-masing dapat orang 2, 2 itu hasilnya adalah genap juga. Tapi kalau ada 3 kue. 3 kue dibagi 2. Nah, berarti satu kasih sana, satu kasih sini, berarti satunya dibagi 2. Setengah-setengah. Jadi masing-masing dapat 1,5. 1,5 itu bukan bilangan bulat. Itu bilangan pecahan. Karena dia sudah bukan menjadi bilangan bulat, itu dinamakan bilangan ganjil. Demikian.